Mic-nya ada lagi, Mbak. Monggo Ustaz. Niki Mas Ustaz Yusuf Mansur niki tasih sedulur kalih Ki Entus. Masih saudara kan? Kerabat. Sahabat. Kerabat. Oh, kerabat. Guru. Guru. Kerabat itu berarti kalau kera itu nenek dari kelawar, jadi kera sama kelelawar. Kerabat. Munyuk karo kelelawar. Monggo Tat. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bahagia Gus Miftah ada di sini ketemu sama Entus dan semua keluarga besar dari Abah Syarif, Pondok Nurul Huda. Barokah insya Allah bukan buat saya saja tapi buat kita semua, amin. Dan saya kemari memang buat tabarukan, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat saya pribadi juga dan segenap kaum muslim muslimat dikabul Allah Subhanahu wa taala, amin. Apa yang menjadi masalah saya dan semua masalah kaum muslimin muslimat juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Gus Miftah, saya jadi ingat pada satu hari dalam sebuah hadis, kan ilmunya Abah Syarif ini diantaranya Al-Fatihah. Ilmunya beliau ini Al-Fatihah. Dan ya alhamdulillah saya ya suka sekali Al-Fatihah. Sebelum kita bicara Al-Fatihah sedikit barangkali kita ngaji bareng-bareng. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo bareng-bareng. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya benar-benar Entus, Gus Miftah dan para kiai dan panjenengan sedoyo ini ngerasain betul bagaimana Al-Fatihah itu begitu mustajabah sebagai satu surah. Karena secara riwayat saja, bagaimana bahasa Jawanya tuh? Secara riwayat saja. Iya betul, riwayat itu. Ya. Bukan bahasa Jawanya. Miturut riwayate. Nah, saya penerjemah. oke, penerjemah. Secara riwayat saja, Miturut riwayat, ya, peristiwa turunnya suratul Fatihah, mudune surat Al-Fatihah, ya, mudune suratul Fatihah itu sudah menjadi peristiwa yang luar biasa. niku peristiwa sing jos. Ya, aku tuh menarik terjemahin. Ya, si jos ya. Jadi Rasulullah sedang duduk bersama Jibril alaihissalatu wassalam. Kanjeng Nabi nembe tetengok kalih malaikat Jibril alaihi salam. Bayangin kalau kita duduknya sama Gus Miftah, saya duduknya sama Gus Miftah, sama Ki Entus, sama Kapolda misalkan begitu, sama misalkan lagi Panglima, misal
Tapi ini Rasulullah duduknya dengan Jibril dan Jibril duduknya bersama Rasulullah. Kayak apa coba? Kuwi terjemahe ngene. Lungguh karo Yusuf Mansur wis seneng, lungguh karo entus saya seneng, apa meneh lungguh karo malaikat Jibril alaihissalam. Dan Jibril yang senang duduk sama Rasulullah. Sing seneng malah Jibril. Jibril. Dalam bentuk apa Jibril bisa duduk dengan Rasul? Supaya dijelaskan. Soalnya di sini banyak orang awam. Siap. Ya. Tidak dijelaskan duduknya Jibril bersama Rasulullah seperti apa. Tapi dalam riwayat itu dinyatakan bahwa Rasulullah sedang duduk bersama Jibril. Jawabnya adalah yang bisa melihat Jibril hanya Rasul. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Karena Rasulullah itu adalah manusia cahaya dan Jibril itu dibuat dari Nur Muhammad. Enten meleh iki. Iya. Enten meleh. Ana wong iso ndelok karo malaikat. Malaikat sapa? Wong arep modar ndelok Israil. Lah, betul. Saya ngerti, yang ini ngerti. Kulo ngerti nih. Kalau yang udah mau mati baru bisa ngeliat malaikat ya. Makanya ada santri Gus Yusuf Mansur lucu. Ayahnya mau meninggal dunia, anaknya itu bawa masuk anjing, terus kemudian ditali di saka rumah gitu. Setelah ditanyakan, loh kata Kiai mengatakan bahwa kalau di rumah itu ada anjing, malaikat tidak masuk ya begitu. Iya benar. Enggak begitu iya begitu malaikatnya mau masuk, lihat anjing langsung teriak, "Wah, asu iki." Coba Yusuf Mansur bilang, "Oh, asu iki." Ayo. Coba bilang, ayo bilang. Gak tega. Ora wani cangkeme beda ora wani. Kudu warisane Nabi Musa. Orang Nabi Musa kaya awake dhewe. Niki Sulaiman kok, Gus. Sulaiman. Yuk, sepenting ora Yunus. Diuntal liwak. Jadi pada saat itu tiba-tiba Jibril memberitahu kepada Rasulullah karena beliau sami'a naqidha. Beliau mendengar suara pintu langit yang retak. Suara pintu langit yang terbuka. Pintu langitnya membuka, didengar langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mendengar lalu diberitahu kepada Rasulullah. Dan Jibril kemudian mengatakan bahwa ya Muhammad, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Pintu ini tidak pernah dibuka dari sejak langit diciptakan dan baru hari ini illal yauma. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diberitahu oleh kalih malaikat Jibril, iki langitnya tau dibuka kan biyen, baru dibuka saat niki. Pertanyaannya ono apa? Iya. Ada apa? Ada apa? Setelah yang berikut ini. Setelah yang berikut ini. Mau dari ora TV dan mau iklan. Lo mestinya kan kientos itu loh. Ya kan satu wayang dulu. Lah, ngapa kok dibuka? Nah, kenapa dibuka? Karena turun malaikat yang pada hari itu juga dari diciptakan pertama kali itu malaikat juga tidak pernah turun illal yauma kecuali hari itu. Jadi dibuka malaikatnya mudun, padahal malaikatnya urung tahu mudun. Padha karo Nur Huda ketekan Yusuf Mansur, padahal urung tahu teko. Wah, sadurunge urung tahu. Sadurunge urung tahu teko. Muga-muga teko ora nggawa masalah. Amin. Amin. Nah, terus diberitahu oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Allah Muhammad bahwa malaikat ini turun membawa suratul Fatihah. Masya Allah. Malaikat Jibril ngendikan kali Kanjeng Nabi Muhammad, "Mat, iki malaikat do mudhun nggawa oleh-oleh surat Fatihah." Malaikatnya jamak ya. Malaikatnya jamak. Jamak. Lah kemudian dan membawa 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dibetok kali malaikat Jibril. Iya. Ya. Dibaca bareng-bareng tak? Lagi cerita, sebentar. Lagi cerita, tiba-tiba malaikatnya sudah ada di depan Jibril dan di depan Nabi Allah Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Jibril, Kanjeng Nabi Muhammad ketemu kali Jibril, nembe rembukan, omong-omongan, halakoh, malaikatnya sudah maujud di depan mereka berdua. Dan memberi salam kepada keduanya. Masya Allah. Lalu kemudian mengatakan dan membacakan suratul Fatihah dan 2 ayat terakhir suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
bima unzila ilaihi mir rabbih. Amanna rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Bareng-bareng yuk. Wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. 7 kali ya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Setelah menyampaikan 2 ayat ini, kemudian menyampaikan juga suratul Fatihah, malaikat ini kemudian mengatakan kepada Nabi Allah Muhammad dan Jibril bahwa ya Muhammad, tidak ada satu orang dari umatmu kalau membaca Al-Fatihah dan membaca suratul Baqarah kecuali 1 hurufnya saja itu sudah akan mengabulkan doanya. Masya Allah. Wasilah Fatihah dengan surah 2 ayat surat terakhir Al-Baqarah, Allah per hurufnya insya Allah ngabulke donga kula panjenengan sami. Termasuk sing rawuh dalu menika. Amin. Amin. Ada hubungannya enggak dengan hadis yang mengatakan Al-Fatihatu liman quri'at lahu? Yes. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membaca. Saya punya pengalaman. Gimana? Saya tanya, Gus, anak kula nakal caranya pripun? Anak saya nakal caranya gimana? Kasih duit, insya Allah enggak nakal. Materi amat loh. Begitu tidur anaknya pegang kepalanya. Betul. Sholawat Fatihah. Suaminya tanya lagi, Gus, kalau istri saya yang cerewet gimana? Gampang. Pegang mulutnya. Istri tidur, cekel cangkeme. Wah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Di Fatihah masih ngeyel tambah Yasin. Oh, mati itu. Makanya begini, ada orang Madura. Ini saking dekatnya dan yakinnya dengan Al-Baqarah tadi yang kedua ayat terakhir. 2 ayat terakhir. Dan Qasiyatul Fatihah, yaitu anaknya itu banyak diberi nama, satunya adalah Bismi, kemudian Rohman, terus Rohim, ada Maliki, ada Yaumiddin itu. Jadi ketika dia mau manggil anaknya, mau suruh makan Al-Fatihah, ngumpul kabeh. Semua di situ. Awet enam. Makanya sampai pentingnya surat Al-Fatihah disebut apa? Pentingnya, penting. Kok sampai ngomong pentilnya gitu? Pentingnya. Bukan pentil, pentingnya. Pentingnya surat. Enggak, saya enggak mau pentil. Nah itu. Puting. Kok penting? Penting. Alhamdulillah. As-Sab'ul Masani. Iya, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi kalau mau hajat apa aja, kalau ada masalah apa saja, Bismillah Pak. Bismillah Bu, baca saja Al-Fatihah. Kecuali satu. Apa tuh?
buang hajat nggak boleh baca Fatihah. Iya, tapi kalau nggak bisa buang aja baca Fatihah. Iya betul. Iya, Jadi dari saya untuk nanti dulu. sudah jauh dari saya pengen praktis. denger. Apanya? Pengen denger ini. Ya jadi pesannya Abah agak lama dikit nggak apa-apa. Oh, siap. Yang delok rupamu ki larang ya, Bro. Di saya itu ada Gus Yusuf Mansur. Iya. Ada orang lagi belajar adzan, kebetulan mertuanya kiai. Nah, Dia itu mangkel sekali. Akhirnya dia jam 9 pagi dia adzan. Orang-orang banyak berdatangan bawa pentungan, bawa apa golok, apa. Kamu gila ya? Yang gila saya apa kamu? Saya adzan subuh, kamu nggak pada datang ke sini. Aku adzan isya nggak pada datang ke sini. Adzan duhur nggak ada yang datang ke sini. Setelah aku ini adzan jam 09.00 esuk, kok kamu pada teko mrene? Sing pekok sapa? Sing pekok sapa? Aku pekok ya purmu. Kayak gitu. Nah sekarang ditanya, ini kan Abah ini modelnya kalau ulang tahun ini selalu menggabungkan antara agama, budaya dan lain sebagainya. Ini malah ini banyak ada dangdutan, ada macam-macam. Menurut Ustadz, pola dakwah yang seperti ini gimana? Iya, mendekatkan masyarakat dengan apa-apa yang mereka sukai sepanjang kemudian tidak bertentangan dengan agama kita. Dangdut itu haram. Apa Karena penyanyinya itu pakainya pakaian you can see. Kamu dapat melihat yang ada di belakangan itu begitu. saya kan agar meneh betul juga kan sih. Napa? SMS. SMS juga. Apa kita metu sedidik. Ya udah, bukan bagian saya, kita sama-sama dengar lagi. Tadi dibilang, tadi sama Abah. Udah. Abah Sarif cocoknya soal Fatihah. Nah, cocok. Ada satu hadiah lagi dari Abah untuk Ustadz Yusuf Mansur. Abah itu istrinya 2. Ustadz berani nggak? Wes Fatihah aja dulu. Yusuf Mansur berapa istrinya? Kamu dapat salam dari Arifin Ilham. Oh, siap. Tuh ngomong itu Yusuf Mansur tuh. Bagus. Ngomongnya apa? Kayak tikus linglung gitu. Kenapa? Keluar masuk hanya lubang satu. Beda istri saya gitu. Ustadz. Apa? Istri saya alhamdulillah sudah mau dimadu. Abah, saya mau dimadu. Syaratnya apa Bunda? Asalkan Abah mau diracun, modar aku rasido aku. Itu Kiai Miftah itu termasuk kiai yang takut istri. Sama. Tapi bagus. Sama. Ya udahlah, pokoknya kita dengar aja Kintus. Alhamdulillah dari saya. Nanti dulu belum Selesai. Terus saya nanti belum selesai. Lu jarang-jarang ini. Jalan-jalan kemana? Iya, udah lama. Ini jamaah senang ketemu Ustadz gimana sih? Kintus ini datang terakhir, alhamdulillah memotivasi santri kami itu mungkin 2008 apa 2010 gitu. Alhamdulillah santri-santri pada senang, pada ketawa, pada gembira. Tapi sejak itu belum datang lagi. Paling hitungannya jelas ya. Iya tak? Enggak. Lupa udah ditransfer. Ya udah bilang aja, Yusuf Mansur bilang aja kapan nanti akan saya sedekahi lah. Wah. Orang miskin. Insya Allah diagendakan lagi Ki ya. Insya Allah Januari, akhir Januari. Udah akhir Januari ya? beliau, Ya, insya Allah. pas cuti dari bupati, jadi nanti saya wayang santri ada di Yusuf Mansur. Atau nanti 2019 aja Kintus. Boleh. Di Aku halaman udah Istana titip, udah titip beberapa anak-anak seperti anaknya Pak Roma Irama sudah lulus ya. Adam, iya. Adam Alhamdulillah. Ustaz tahu nggak bedanya Ki Indus dengan dalang yang lain? Enggak. Kalau ngundang dalang yang lain, begitu kita ngundang ngasih DP. Kalau Ki Indus nggak, yang ngundang dikasih DP. Oh, Gus Wita itu sering. Contohnya aku di DP malah. Tapi sorry ya Pak Yusuf Mansur. Iya. Saya selama diundang dengan siapa-siapa, saya sekarang diundang Jokowi, saya nggak mau. Ngapa kira gelem Ki? Ngapa Saya nggak mau diundang Jokowi. Kenapa? Ya, nama saya Entus, undang Jokowi ya nggak mau. Oh, undang bahasa Jawa tuh. Iya. Diundang dipanggil. Iya benar. Terus dipanggil Jokowi. Iya. Ya sudah, siapa yang punya hajat? Belum. Saya udah mau turun. Terus. Lah ya saya Tanya dulu. Mandek kenapa terus? Jangan, saya pengen denger Kintus di sini. Gus, Gege. ada Gus Dur. Iya, Gus Dur. nah itu makanya saya mau lihat ini. Jadi gini, terakhir Assalamualaikum. Tuh Gus Dur, salam. Apa kabar Yusuf Mansur? hidup lagi. Wah, nggak berani saya. Di akhirat itu kekurangan Ustadz muda paling jebri.
ini untuk tahun 2019 saya membutuhkan ustaz-ustaz. Ini aja dulu, Gus Miftah dulu. Lebih panjang rambutnya ini. Iya. Jenengan kelingan kok si Gus Dur ngebokke wong Cina mlebu Islam nih kok. Ada orang Cina masuk Islam. Ini saya itu pengen Ustadz Yusuf Mansur itu penampilannya di TV lebih humoris gitu loh. Gitu. Makanya harus ketemu Indos. Iya. Sering sama kita. Ada orang Cina masuk Islam. Habis disahadatin sama Gus Dur, Cinanya tanya, Gus, setelah syahadat gimana? Sholat? Oh, saya belum bisa. Ya sudah, ikut imam. Apapun yang dilakukan imam, kamu ngikut. Oh ya siap Gus Dur. Akhirnya imamnya takbir, Cinanya takbir, rukuk, sujud. Begitu sujud, imamnya kakinya nggak bisa ditekuk. Akhirnya ke belakang kena kepalanya Cina. Iya. Nah, Cinanya mikir, oh orang salat itu pancal-pancalan. Akhirnya Cina mancal yang belakangnya diet. Rakaat kedua yang dipancal kepalanya sama Cina nggak terima. Oh kurang ajar. Katanya orang Cina itu tidak sunat. Begitu sujud dirogoh sarungnya. Iya. Cina ini mikir, oh wong salat ki rogo-rogoan. Akhirnya ngerogoh imame. Iya. Wah modal. Yusuf Mansur tahu nggak yang dirogoh itu namanya apa? Wah sensor. Itu penyapu betul. Gitu. Allah. Iya. Makanya Ustadz harus sering ketemu sama Abah Sarif. Iya ketemu betul. Gento. Ustadz Yusuf Mansur, coba tanyakan Gus Dur. Gus Dur ini kan belum ditanya oleh malaikat. Karena kuburannya belum pernah sepi. Iya. Karena nggak pernah ditinggalkan sama peziarah. Nanyain Gus Dur kan repot begitu. Man robuka. Gus Dur mengatakan mannya man apa? Di Irak kemudian. Lah iya, malaikat kan belajar itu. Jadi mannya bukan siapa tapi apa gitu. Apa? Man bukan siapa atau apa? Nah, malaikat kan bingung. Lalu Gus Dur mengatakan beda aja kok repot. Nah, akhirnya Gus Dur itu dipanggil oleh akhirnya malaikat 9 itu rapat darurat para malaikat di kantor sekretariat permalaikatan itu. Akhirnya Gus Dur diberi sertifikat Husnul Khotimah. Tidak ditanya Yusuf Mansur kalau kepengin matinya tidak ditanya malaikat gampang. Ya kalau Yusuf Mansur besok meninggal dunia. Besok? Ya besok lah. Enggak besok, jangan besok. Ngeri. Besok meninggal dunia. Itu jangan dibungkus jangan pakai kain kafan. Nah pakai apa? Pakai daun pisang godong. Supaya apa gitu? Ya ini kalau malaikat tanya menurut buka kula sale wong kula lontong. Nah, Yusuf Mansur punya lontong kan? Udah. Assalamualaikum. Doa dulu. Nanti dulu belum. Doa dulu. Doa dulu. Doa dulu. Iya. Yuk, bismillah yuk. Ya, siapa yang punya hajat, siapa yang punya masalah, bismillahirrahmanirrahim sambil kita angkat kedua tangan kita. Ya, diamin ya. Ya, dengan memohon keberkahan dari Kanjeng Rasul, dari Nabi Allah Muhammad SAW punya ilmu dan amal saleh. Juga kemudian penerus para nabi dan rasul, termasuk penerus Nabi Allah Muhammad, penerus Rasulullah Muhammad, yakni para ulama, para kiai, termasuk Abah Syarif. Amin. Mudah-mudahan kita sama-sama membaca suratul Fatihah dan sama-sama membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Maka besok pagi mudah-mudahan Allah tetapkan apa yang menjadi hajat kita dikabul Allah. Amin. Dan apa yang menjadi masalah kita insyaallah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Saya pribadi mengijazahkan kepada semua yang ada di sini dan semua yang mendengar, mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Pokoknya baca sing banyak, baca yang banyak, insyaallah. Mudah-mudahan tahu-tahu kita sudah berada di apa yang kita hajatkan. Dan sudah berada pada masalah yang sudah selesai. Terima kasih Kintus, terima kasih Gus Miftah, sama-sama terima kasih Haji Dayat, terima kasih Bunda Haji Rifia. Mas Mansur. Udah salam, udah mau salam. Enggak, satu lagi. Surat Al-Fatihah itu turunnya setelah Iqra Bismillahirrahmanirrahim apa sebelumnya? Setelah. Oke, siap. Terima kasih. Takut ditanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ustaz Yusuf Mansur. Monggo Ki, lanjut. Ya, kalau memang Yusuf Mansur terburu-buru ya, nanti akan saya daftarkan tahun berapa mau Yusuf. Bagaimana Pak Jokowi? Kerja. Pak Jokowi itu kemarin berjalan 2 km. Kuat karena dia adalah basicnya adalah tukang kayu dan kemudian tubuhnya itu kecil jadi kuat lentur. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ya ada Pondok Pesantren Nurul Huda ya compong. Satu lagu Mbak Suci nggih, belok barang. Lagu ini berjudul yang dinyanyikan nanti Yusuf Mansur jangan cuma di wayangan tok, dibawa ke biduan-biduan yang pakaiannya aduhai, jadi bisa coba kayak apa Yusuf Mansur bisa dakwah nggak di hadapan orang-orang mendem itu nanti. Ini coba ya. Syair Dandang Gulo Murwo Bumi. Dandang Gulo Murwo Bumi. Idenya adalah dari kitab Badaihu Syuhur dari